ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada malam ini adalah memaknai musibah. Kata musibah itu berasal dari bahasa Arab yang bisa bermakna mengenai sesuatu, tepat sasaran, kecelakaan ataupun bencana. Walau di dalam Al-Quran kata musibah pun biasa digunakan ketika yang mengenai seseorang itu adalah hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat yang engkau rasakan itu adalah datangnya dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu itu berasal dari dirimu sendiri. Lalu bagaimana umat Islam ini memaknai musibah? Pertama, musibah itu Allah hadirkan sebagai bentuk ujian. Maka siapapun kita sebagai manusia pasti diuji oleh Allah. Allah sampaikan dalam Al-Quran, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka mengira bahwa setelah mereka beriman lalu mereka tidak diuji? Pasti kita diuji. Ya, saya pernah naik mobil, tiba-tiba di depan saya ada mobil truk. Itu saya baca di belakang itu kan banyak tulisan-tulisan itu. Saya baca di belakang, apa bacaannya? Fadalil lasah. Maknanya ujian kita itu beda-beda. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Siapakah orang yang paling berat ujiannya? Faqala al-anbiya. Itu para nabi. Misalnya Nabi Ayub. Bapak, Ibu kenal Nabi Ayub? Kenal Nabi Ayub? Kenal di mana? So kenal toh? Artinya tahu dan sering mendengar sejarahnya, bahkan sering membaca namanya dalam Al-Quran. Bagaimana berat ujian Nabi Ayub? Dia kaya, kebunnya luas. Allah berikan anak 12. Allah berikan kesehatan padanya, tetapi Allah uji ia. Hari pertama terbakar kebunnya sampai habis. Apakah Nabi Ayub berkata, ya Allah, saya kan nabi kok dikasih begini? Tidak, di malamnya dia bangun, ya Allah, tunjukkan kepadaku nikmat yang mana yang belum aku syukuri. Dia syukuri anaknya yang 12. Belum habis kesedihan, datang lagi ujian yang kedua. 12 anaknya Nabi Ayub itu meninggal sekaligus. Jangankan 12, satu anak yang meninggal betapa sedih. Betul. Ini 12, bagaimana caranya? 12 anaknya lagi makan bersama, tiba-tiba bangunan yang di atasnya roboh mengenai mereka semua, meninggal. Belum selesai kesedihan, Allah kembali berikan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Jadi kalau ujian kita ya paling ekonomi kurang, istri selalu marah-marah, ya, kemudian tetangga yang sering memusuhi, itu ujian-ujian kita. Ini ujiannya Nabi itu berat. Nabi Ibrahim diuji, lama belum punya anak, setelah punya anak disuruh tinggalkan, setelah bertemu kembali disuruh menyembelihnya. Ujiannya pun berat. Maka yang pertama, ujian itu hadir, Allah ingin menguji kita. Yang kedua, kenapa Allah memberikan musibah? Liraf'id darajah, Allah ingin mengangkat derajat. Maka siapapun yang Allah berikan musibah, yakinkan bahwa Allah ingin meningkatkan derajat keimanan kita. Yang ketiga, kenapa Allah memberikan ujian? Karena Allah menginginkan kebaikan padanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusibahu minhu." Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah beri musibah. Bahkan ada seorang
istri menarik tangan suaminya, wahai suamiku, kita ke pengadilan agama. Kenapa bisa? Saya ingin bercerai. Ini kan tidak ada masalah. Iya betul, tetapi sudah lama kita berumah tangga, seolah-olah kamu itu dilupakan oleh Allah. Maksudnya mulai kita menikah sampai hari ini kau tidak pernah diuji oleh Allah. Dia akan nak musibah. Ditarik tangan suaminya sambil dia jalan, maka suaminya itu kakinya ya, tertumpu pada batu yang besar, akhirnya berdarah. Kata istrinya, tole sunah, Allah sudah mencintai nasabah napak darah ni indok ajemu. Ya, ternyata musibah itu adalah bentuk cinta Allah. Saya sering menceritakan kisahnya penjual tape. Tentu Bapak Ibu mungkin biasa makan tape ya. Ya, ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Tersebutlah penjual tape ini bangun tahajud, ya Allah, mudah-mudahan kue saya, tape saya laku semua. Masuk waktu subuh dia salat berjamaah dengan keluarganya, sambil kemudian dia bergegas untuk berangkat ke pasar karena jam 7 pagi harus tiba di sebuah lokasi di mana perjanjian dengan sopir mobil yang akan mengangkut semua penjual tape di daerah itu. Akhirnya selesai sholat subuh dia berjalan, diangkut tapenya, nah limpai. Sambil dia berjalan ternyata kakinya terpeleset dan tapenya itu bercampur dengan tanah, bercampur dengan lumpur. Akhirnya dia marah, ya Allah, saya sudah tahajud, saya sudah sholat berjamaah, saya sudah berdoa, kurang apa saya ya Allah, kenapa saya kau tumpahkan tapenya? Berapa banyak teman saya yang sama-sama penjual tape, dia tidak sholat. Kenapa bukan itu yang kau tumpahkan tapenya, kenapa saya yang sudah sholat? Akhirnya marah, pulang ke rumahnya, ketemu dengan istrinya, istrinya pun dimarahi. Ketemu dengan anaknya, anaknya pun diomeli. Kucing yang lewat pun kucingnya ditendang. Begitulah kalau orang marah, nah mau coki lalu, nah tenda top. Andai kata kucing itu bicara, mungkin dia mengatakan, apa salah aku? Ya, tetapi begitulah kalau orang marah, menyalahkan Allah, ya Allah kau tidak adil, kalau begini caramu ya Allah saya tidak perlu salat, kau tidak adil. Akhirnya 2 jam kemudian dia setel radionya untuk mendengar musik. Ternyata yang dia dengar adalah berita kecelakaan. Mobil yang ditumpangi oleh penjual tape hari ini itu masuk ke dalam jurang dan tidak ada satupun penumpangnya yang selamat, semuanya meninggal. Langsung sujud syukur, alhamdulillah, untung kau tumpahkan tape saya ya Allah. Kalau begitu tujuannya patak bolomimun ripuang. Kenapa? Karena dia sudah menemukan hikmah. Itu artinya Allah tumpahkan itu karena Allah ingin memberikan kebaikan kepadamu. Begitulah kita memaknai musibah. Allah cinta. Maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kamu benci tapi menurut Allah itu baik bagimu, dan boleh jadi apa yang kau cintai menurut Allah adalah jelek bagimu. Wallahu ya'lamu, Allah yang maha tahu. Wa antum la ta'lamun, kalian tidak tahu. Selanjutnya kenapa Allah memberi musibah? Karena Allah mencintai. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah ketika dia mencintai suatu kaum, dia berikan dia musibah. Faman radiya falahu ridha wa man sahita falahu suh. Siapa yang ridha dengan musibah itu, keridaan Allah baginya. Wa man sahita, siapa yang melaknat, siapa yang tidak menerima, maka laknat Allah pun baginya. Tetapi ada pula orang yang memang diberikan musibah oleh Allah karena dia adalah siksaan. Misalnya umat Nabi Lut. Kenapa umat Nabi Lut disiksa? Karena laki-laki sama laki-laki. Lo komaga, lo koma pedang. Coba yang kalau laki-laki sama laki-laki, dia tidak tertarik sama perempuan. Ditawarkan perempuan, kami tidak tertarik. Tertariknya kami sama laki-laki. Lalu bagaimana Allah menyiksa mereka? Tanah tempat berpijak itu diangkat ke atas, lalu dibalikkanlah dan menerpa mereka umat yang durhaka.
Apakah selesai? Belum. Allah kirim hujan berupa batu-batuan yang berapi. Itu karena Allah menyiksa mereka. Jadi ada karena Allah mengangkat derajat, karena Allah mencintai, karena Allah menginginkan kebaikan, dan juga ada kalanya karena memang itu adalah siksaan. Maka kalau orang beriman terkena musibah, itu adalah ujian, ingin Allah angkat derajatnya. Tetapi ketika orang yang durhaka kena musibah, maka itu adalah siksaan. Yang anehnya ahli maksiat selalu merasa diuji. Nauji kak pung Allah Ta'ala, padahal kau tidak diuji. Isesano Allah menginginkan kamu itu kembali kepadanya. Beginilah cara kita memaknai musibah. Karena setiap manusia, bapak ibu kita ini yang bapak-bapak yang saya lihat wajahnya bercahaya, alhamdulillah. Ya jamaah masjid Raud, alhamdulillah saya lihat wajahnya bercahaya. Alhamdulillah. Ya karena ada lampu di atas. Ya. Maknanya apa? Kenapa kisah tersenyum? Karena melupakan masalah-masalah. Nah kita semua ini engkau mana masalah tak? Betul apa tidak? Ada orang yang dikasih kekayaan oleh Allah, tapi apa ujiannya? Anaknya nakal. Ada orang yang alhamdulillah anaknya baik-baik semua, soleh-soleha, tetapi ekonominya lemah. Alhamdulillah anaknya baik, suaminya baik, bini na pananakan. Unrunan nak namu di matin romanan atau itu kan juga ujian. Istri baik, suami baik, anak baik, tetangga yang kelewatan. Istri baik, suami baik, anak baik, tetangga baik, mertua taliwa-liwa. Jadi semua ujian itu tujuannya dan maknanya ada. Begitulah cara kita memaknai musibah. Lalu bagaimana cara menghadapi musibah itu? Insya Allah akan kita lanjutkan di subuh hari. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.